Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Terus juga selamat pagi kepada Bapak Dedang Rahman Munandar, MPD yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan presentasi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Zaman Sidik selaku moderator dan juga saya bersama Nurul Faizah dari kelompok 12. Next. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 submateri. Yang pertama itu pengertiannya, dan yang kedua itu landasan hukum dari kampus Merdeka ini. Yang ketiga itu tujuannya, keempat pokok-pokok kebijakannya, yang kelima program-programnya, yang keenam persyaratan setiap programnya, yang ketujuh tantangan-tantangan dalam pelaksanaan program kampus Merdeka ini, dan yang terakhir ialah implementasi yang kita lakukan. Next. Nah, untuk pernyataan pertama akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Nurul, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Nah, sebelum itu pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari kampus Merdeka. Ya, Sebentar ya teman-teman, PPT-nya agak oh ya, silakan. ya, sebelum kita mengetahui apa itu kampus Merdeka, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, lalu apa itu kampus merdeka? Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Nah, konsep ini sebuah lanjutan dari konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Nah, selanjutnya mengenai landasan hukum Kampus Merdeka. Berdasarkan web dari Kemendikbud, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, landasan hukum yang digunakan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang keenam, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Yang ketujuh,
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Dan yang ke-8, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, sebelum kita masuk ke program-program dari Kampus Merdeka, kita harus mengetahui dulu apa itu tujuan dari dibentuknya Kampus Merdeka. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning Experiential learning itu adalah proses pembelajaran di mana para pembelajar menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui pengalaman-pengalaman langsung. Nah, program tersebut diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Lalu kita akan mengetahui pokok-pokok kebijakan dari Kampus Merdeka. Yang pertama, yaitu mengenai pembukaan program studi baru. Satu, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta diberi otonomi atau hak, wewenang, dan kewajiban untuk membuka prodi baru jika A. Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B. B. Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas top 100 ranking QS, Quarterly Simmons. Itu tuh QS itu perusahaan asal Britania yang mengkhususkan diri dalam analisis institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Oke, prodi tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, yang kedua, kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, prodi baru yang tengah diajukan oleh perguruan tinggi berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang keempat, tracer studi wajib dilakukan setiap tahun. Tracer studi itu biasanya disebut survei alumni. Kebijakan yang kedua mengenai sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama, akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku 5 tahun dan akan diperbarui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Yang kedua, peninjauan kembali akan dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi jika ada indikasi penurunan mutu. Yaitu yang pertama adanya pengaduan masyarakat, namun harus disertai dengan bukti yang konkret. Lalu jumlah pendaftar dan lulusan dari prodi tersebut menurun drastis 5 tahun berturut-turut. Nah, yang ketiga, akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional yang diakui melalui keputusan menteri. Yang keempat, pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Yang kelima, dasar studi wajib dilakukan setiap tahun. Lalu kebijakan mengenai perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang pertama, persyaratan untuk menjadi badan hukum dipermudah bagi perguruan tinggi badan layanan umum dan satuan kerja. PTN, BLU, dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi badan hukum tanpa ada akreditasi minimum. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri dapat mengajukan permohonan menjadi badan hukum kapanpun apabila merasa sudah siap. Lalu kebijakan yang D mengenai hak belajar 3 semester di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela dengan ketentuan mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan.
Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Selanjutnya mengenai program-program dari Kampus Merdeka. Nah, yang berdasarkan dari web Kemendikbud, program-program Kampus Merdeka terdiri dari yang pertama, kampus mengajar, magang, studi independen, pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, serta Indonesian International Student Mobility atau ISMA. Yang pertama mengenai kampus mengajar, yaitu program untuk mahasiswa belajar di luar kelas selama 1 semester dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif di satuan pendidikan sasaran dengan fokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran. Nah, manfaat dari mengikuti program kampus mengajar yaitu yang pertama, terlibat langsung dengan anggota di sekolah sasaran. Jadi itu terlibat dengan guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran di sekolah. Yang kedua, berkontribusi secara langsung sebagai agen perubahan dalam pendidikan Indonesia. Yang ketiga, mengasah jiwa kepemimpinan, pemecah masalah, kemampuan komunikasi, berpikir analitis, kreativitas, dan inovasi langsung dari lapangan. Dan yang keempat, menambah jejaring pertemanan dengan sesama mahasiswa di sekolah penempatan. Program yang kedua yaitu magang bersertifikat, yaitu bertujuan untuk mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja industri atau dunia profesi nyata selama 1-2 semester, yang mana nantinya mereka akan mendapatkan hard skills maupun soft skills untuk lebih mantap memasuki dunia kerja. Nah, manfaat yang diterimanya yaitu yang pertama, keberlanjutan karir. Peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang. Yang kedua, keterlibatan langsung dan mendalam, yaitu pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus dari universitas. Yang ketiga, mendapat gambarannya dunia kerja. Jadi, mendapatkan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam industri dan sektor yang diminati. Dan yang keempat, membangun dan memperluas koneksi. Jadi jaringan dan hubungan dalam mendapatkan jaringan dan hubungan dalam industri tempat magang. Nah, program yang ketiga ini adalah studi independen bersertifikat, yaitu bertujuan untuk mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang juga dicari oleh dunia usaha, dunia industri. Manfaat yang didapat yaitu yang pertama, pembelajaran yang relevan, yaitu mendapatkan ilmu praktis dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan industri. Yang kedua, mengubah aspirasi jadi aksi, yaitu berkesempatan untuk masuk ke dalam jalur karir yang diinginkan. Dan yang ketiga, kreativitas tanpa batas. Jadi mendapatkan pengalaman mengimplementasikan ilmu sesuai standar industri. Selanjutnya mengenai program selanjutnya adalah pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM, yaitu selama 1 semester, program pertukaran mahasiswa selama 1 semester dari satu klaster daerah ke klaster daerah lainnya yang memberikan pengalaman kebinekaan dan sistem alih kredit sebanyak kurang lebih 20 SKS. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat mengeksplor dan mempelajari keberagaman budaya Nusantara, berteman dengan mahasiswa dari berbagai daerah, dan berkesempatan belajar di kampus lain di Indonesia. Selanjutnya, Wirausaha Merdeka, yaitu program spesial bagi para mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha. Nah, tujuan dari program ini ialah memantik minat dan semangat mahasiswa dalam berwirausaha, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa, serta membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Nah, program yang terakhir ini yaitu Indonesian International Student Mobility atau ISMA, yang memfasilitasi mahasiswa
untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri. Nah, mahasiswa yang lolos seleksi ini berkesempatan untuk kuliah selama 1 semester di perguruan tinggi terpilih. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya wawasan maupun kompetensi mahasiswa, baik yang berhubungan dengan minat maupun pemahaman lintas budaya. Program ini memiliki bobot 20 SKS. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Nurul yang telah menyampaikan materi. Nah, berikutnya akan dilanjut oleh saya yang membahas tentang persyaratan dari program-program ataupun pengajar tadi. Nah, next. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman juga untuk kita bahas satu untuk program magang dan studi independen ini, yaitu terdapat pada jenjang S1 atau vokasi dengan minimal semesternya itu bila D2 itu adalah semester 3, untuk D3 itu semester 4, dan D4 atau S1 itu minimal semester 5 dengan nggak adanya minimal IPK. Nah, untuk kampus mengajar juga dia berada di jenjang S1 dengan minimal semesternya itu ialah semester 5 dan minimal IPK-nya ialah 3 dari skala 4. Kemudian untuk pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM ini juga sama, yaitu di jenjang semester 1 namun dengan semester yang berbeda, yaitu 3, 5, atau 7 dengan minimal IPK-nya 2,75 dari skala 4. Kemudian untuk wirausaha merdeka juga sama, yaitu jenjang pendidikannya itu S1 dengan minimal semesternya juga S1 atau D3 atau D4 semester 5. Untuk D2 itu minimal semester 3 dan S2 atau S3 itu tanpa batasan. Dan yang terakhir yaitu Indonesia International Student Mobility Award. Dia juga mempunyai jenjang pendidikan di S1 dengan minimal semester 1 semester 4 atau 6 saat proses pendaftarannya, dan dengan minimal IPK 3 dari skala 4. Next. Nah, berikutnya ialah tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kampus merdeka ini. Yang pertama yaitu mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi dan program studi dengan pihak luar. Maksudnya itu kan pada praktiknya perguruan tinggi ini diwajibkan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan-perusahaan, masyarakat, atau instansi pemerintah lainnya. Nah, dalam kenyataannya itu muncul gitu masalah kepada perguruan tinggi yang masih kecil atau tertinggal gitu. Jadi bisakah mereka mendapat sebuah kerjasama atau kolaborasi tersebut dengan pihak-pihak eksternal lainnya atau bisa dibilang lebih besar. Nah, mungkin seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu percepatan perguruan tinggi negeri go internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum atau PTNBH gitu ya. Nah, di sini tuh dalam kebijakannya terdapat pemangkasan pada birokrasi dan persyaratan yang rumit, batasan minimal akreditasi ditiadakan, dan fleksibilitas waktu pengajuan PTNBH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status. Di sini tuh dari kebijakan ini tuh diharapkan kalau perguruan tinggi negeri itu bisa dengan cepat, bisa lebih mandiri, dan bisa menuju perguruan tinggi negeri yang go internasional itu dengan lebih cepat gitu. Hanya saja dalam kenyataannya di Indonesia ini baru 8 universitas negeri yang masuk ke dalam jajaran peringkat 1000 universitas terbaik di dunia. Nah, jadi dengan itu diharapkan untuk mampu pada taraf internasional itu hendaknya terdapat harusan pula buat pemerintah di Indonesia ini dalam memberikan anggaran yang cukup dan kemudahan birokrasinya gitu. Dan next. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu mekanisme magang di luar studi. Maksudnya mahasiswa diberikan kebebasan untuk pengembangan keilmuan, sosial, dan mendapatkan pengalaman kerja mengenai kebijakan magang selama 3 semester di luar program studi ataupun perguruan tinggi. Nah, di sini tuh menimbulkan tantangan gitu bagi tadi perguruan tinggi swasta ataupun negeri yang berada di daerah 3T atau terpencil, terluar, dan tertinggal itu. Jadi buat mereka-mereka yang 3T tadi itu akan mengalami kendala gitu dari pendanaan dalam mengikuti kegiatan magang ini gitu. Next.
Nah, mungkin tadi tentang tantangan-tantangannya ya, dan sekarang ialah tentang implementasi dari kampus merdeka ini. Nah, pada kali ini kita melakukan berproduksi itu pada Universitas Negeri Jakarta ya, atau UNJ. Untuk profilnya ya bisa dilihat di oleh teman-teman di sini. Universitas tersebut memiliki NPSN itu 2010852 dengan akreditasi unggul. Jenjang pendidikan itu berarti perguruan tinggi dan mempunyai alamat Jalan Rawamangun, Mekaraya, nomor 11, RT 11 RW 14, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI dan Provinsi DKI Jakarta gitu, dengan kode pos 13220 dan mempunyai website www.unj.ac.id. Kemudian sedikit menambahkan juga tentang kampusnya ini. UNJ ini memiliki 4 kampus ya, yaitu di kampus A ini yang di Rawamangun, kampus B di Pemuda, kampus B di Halimun, dan kampus C itu di Setiabudi. Next. Nah, yang pertama itu dari pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka di UNJ ini. Nah, pertukaran mahasiswa di UNJ ini adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UNJ pada perguruan tinggi di luar UNJ, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi Indonesia, khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama pertukaran mahasiswa dengan UNJ sebelumnya. Nah, di sini tujuan PMM di UNJ itu meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia. Yang kemudian mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki soft skill, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multikultur. Yang kemudian memperkaya pengalaman belajar siswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik yang berbeda. Yang keempat, meningkatkan kapabilitas mahasiswa juga melalui perkuliahan yang lebih dalam atau mungkin tidak tersedia di program studi asalnya gitu. Kemudian untuk program asistensi mengajar satuan pendidikan di sini DWNJ dinamakan asistensi mengajar di satuan pendidikan gitu. Yang artinya itu aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru, tutor, fasilitator, ataupun orang tua di sebuah satuan pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal ataupun informal gitu. Yang di sini mereka mempunyai tujuannya itu memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan menjadi seorang guru, fasilitator, tutor ataupun pelatih dan juga pendamping program wisata pendidikan yang ada di masyarakat gitu. Dan yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan iptek. Nah, next program yang ketiga itu penelitian atau riset ya, yang ada di UNJ. Nah, penelitian atau riset ini juga merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang membangun cara berpikir kritis mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami, dan melakukan metode riset secara lebih baik yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada pendidikan tinggi gitu. Nah, di sini mereka juga memasang tujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi asisten peneliti. Kemudian meningkatkan kemampuan meneliti mahasiswa melalui bimbingan langsung oleh peneliti di lembaga atau di laboratorium terkait gitu, pusat penelitiannya. Nah, yang terakhir juga meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan juga regenerasi peneliti sejak dini, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian di ini juga terdapat studi independen ya, studi independen bersertifikat, yang artinya eh, bagian dari ini juga bagian dari program Kampus Merdeka yang mempunyai tujuan tadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Hanya saja di sini DWNJ ini tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan gitu.
Nah, program ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin melengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang juga dicari oleh dunia usaha ataupun dunia industri gitu. Nah, di sini mereka itu memiliki tujuan untuk mewujudkan gagasan mahasiswa yang mengembangkan produk yang inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama kemitraan berbasis riset dan pengembangan. Yang keempat yaitu meningkatkan prestasi mahasiswa di ajang nasional ataupun internasional. Yang kelima itu mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi kepada masyarakatnya. Dan yang terakhir, membantu atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, kemudian membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan masyarakat dengan perannya dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan studi independen ini. Nah, di UNJ juga itu ada yang dinamakan kegiatan wirausaha atau wirausaha merdeka. Nah, ini merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI bagi para mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha. Jadi di UNJ ini juga ada kegiatan wirausaha merdeka ini. Yang mereka mempunyai tujuan itu untuk meningkatkan potensi wirausaha mahasiswa berdasarkan minatnya sehingga dapat mengembangkan usaha lebih dini dan terbimbing. Kemudian menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Nah, kemudian di sana juga terdapat magang sesuai dengan yang tadi ya, yaitu aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa kependidikan dan kependidikan mengenai kegiatan real di lembaga pendidikan dan industri, sehingga mahasiswa ini memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya. Nah, di sini program magang ini mempunyai tujuan untuk supaya mahasiswa itu mampu mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik, mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah, mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, non-kurikuler, dan kokurikuler. Kemudian mampu juga untuk mendeskripsikan praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah terkaitnya. Kemudian juga menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan administrasi oleh guru di sana gitu. Nah, di UNJ juga ada program kuliah kerja nyata tematik atau KKN tematik UNJ gitu ya. Yang di sini juga salah satu program MBK yang dilaksanakan oleh UNJ dalam upaya menjawab tantangan di masyarakat secara nyata gitu. Nah, dalam program ini mahasiswa diajak untuk berkegiatan, berinteraksi, dan belajar langsung di tengah masyarakat dengan temanya itu meliputi air, infrastruktur, energi, pertanian, dan pendidikan yang ada di daerah-daerah terkaitnya gitu. Di sini juga ada program yaitu proyek kemanusiaan, di mana ini bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan lembaga. Untuk lokasinya itu ditentukan oleh UNJ dengan mengacu pada wilayah yang mengalami seperti bencana ataupun sudah ditetapkan sebagai bencana nasional gitu. Nah, dan kemudian ada pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara, sistem integrated dengan teknologi informasi atau permata sakti. Mungkin di sini juga berarti di UNJ ini ada program pertukaran mahasiswa gitu ya, yang program ini mempunyai tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang baru kepada mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia gitu. Dari hal ini juga bisa mahasiswa itu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain gitu, yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian next yang terakhir juga ialah sama yang itu Indonesia International Student Mobility atau ISMA. Yang ini adalah program mobilitas internasional yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri atau di PTLN ya. Ya, mahasiswa yang lolos ini berkesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi tertentu selama 1 semester
dan juga program ini itu bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya wawasan maupun kompetensi mahasiswa terkait yang berhubungan dengan minat maupun pemahaman di lintas budaya. Program ini juga mempunyai bobot 20 SKS gitu. Next. Nah, berikut ialah dokumentasi dari kegiatan program Kampus Merdeka di UNY gitu. Yang pertama dari pembinaan, kemudian next ada pertukaran mahasiswa dan juga sosialisasi Indonesia International Student Mobility Awards. Nah, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dari tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian juga implementasi yang ada di UNY. Dari materi-materi yang telah disampaikan tadi, kami itu menyimpulkan bahwa konsep Merdeka Belajar ini terbentuk dari dorongan untuk menciptakan sebuah suasana belajar yang bahagia tanpa adanya dibebani atau dikekang dengan pencapaian skor atau nilai tertentu gitu. Kampus Merdeka juga itu merupakan sebuah perpanjangan dari program Merdeka Belajar yang dimana program ini itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari pengalaman belajar, mencari pengalaman sosial di luar jurusan ataupun program studinya selama 3 semester. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk membuat mahasiswa pandai dalam berteori dan juga mampu untuk merealisasikan teori-teori dari kegiatannya dan pastinya akan berguna di dunia kerja nanti gitu. Next. Nah, mungkin segitu saja pematerian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Sebelum itu mungkin apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan kita buka sesi pertanyaannya. Ya, sudah. Silakan pertanyaannya. Ya. Di ini aja di apa? Disebutkan. Direkam dulu ya pertanyaannya. Cuman 1, Oke, 2, 3, baik, Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 28. Sudah 11, Bapak, sesuai dengan kelompok. Bisa dimulai saja Silakan. mungkin ya. Ya. Baik, yang pertama di sini ada saudari Dewita. Kepada Dewita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dewita Putri Daniar dari kelompok 3, izin bertanya. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan MBKM di perguruan tinggi? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dewita. Kemudian yang kedua itu Mutiara Putri Meda. Kepada Muti dipersilakan. Ya, baik. Ya, terus. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiganya ada saudari Bintang Simba Meda. Kepada Bintang dipersilakan. Baik, izin masuk, Kang. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, apakah program MBKM ini wajib diikuti mahasiswa? Jika tidak, bagaimana dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program MBKM tersebut sehingga tujuan dari program ini tidak tercapai sebagaimana mestinya? Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih kembali. Kemudian di sini yang berikutnya ada saudara Alpan. Kepada Alpan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Alvan Rahman dari kelompok 11. Izin bertanya, apa saja komponen kunci dari Merdeka Belajar? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Next, yang berikutnya ini ada Indari Oktavinata. Kepada saudara Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Indari Oktavinata dari kelompok 10, izin bertanya. Nah, pertanyaannya,
Menurut kelompok 12, apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada kebijakan kampus Merdeka? Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang kemudian ada Siva Restiani. Kepada Siva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Siva Resin Hidayat dari perwakilan kelompok 2. Izin bertanya, hal-hal apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya kegiatan MBKM? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, kemudian di sini ada Salum. Kepada Salum dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya Salum Kanisa Salsabila dari kelompok 5. Izin bertanya, apa saja keuntungan yang didapat bila kita mengikuti program Kampus Merdeka? Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, kemudian di sini ada saudari Aisyah Miratin. Kepada Aisyah dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya Aisyah dari kelompok 1. Izin bertanya. Tadi kan dalam implementasi Kampus Merdeka ada beberapa program ya. Apakah mahasiswa itu diperbolehkan mengikuti lebih dari satu program? Segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kemudian di sini ada saudari Lutfia Rizky. Kepada Lutfia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfia Rizky dari kelompok 8. Izin bertanya, menurut kelompok 12, apakah tujuan dari Merdeka Belajar saat ini sudah tercapai? Mungkin itu aja, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kemudian di sini ada lagi saudari Nurul Aini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih ke moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitrianti dari kelompok 4. Izin bertanya, jika kita terpilih dalam mengikuti program kampus mengajar, maka mahasiswa akan mendapatkan konversi berapa SKS? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di sini yang terakhir ada dari saudari Nova. Kepada Nova dipersilakan. Ya, sebelumnya saya Nova dari kelompok 6. Izin bertanya, apakah program Kampus Merdeka dapat diikuti seluruh mahasiswa secara rata? Lalu bagaimana langkah pemerintah agar program-program Kampus Merdeka itu dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nova dan juga terima kasih kepada seluruh yang telah bertanya. Kepada Bapak Dadang, mungkin gimana Pak untuk berikutnya? Kita ya, sebenarnya saya akan menambahkannya. Ini ada yang belum klik kehadiran nih. Coba nih, disilakan Muhammad Lutfi. Yang belum nih, Muhammad Lutfi Aziz. Kemudian ini Rohmah dan Muhammad Ilham. Ini belum klik kehadiran di kampus. Muhammad Lutfi ada hadir Muhammad Lutfi? Halo? Halo, Muhammad Lutfi hadir nggak? Rohmah? Muhammad Ilham? Tidak hadir ya? Yang saya sebutkan tadi tidak hadir ya? Halo? Azman bisa bantu? Hadir tidak? Iya Pak, cuman untuk beberapa mahasiswa ada yang terkendala Pak. Dan sudah konfirmasi juga itu mungkin di grup Pak. Ya, oke. Ini ada 3 orang nih yang belum. Muhammad Lutfi, Rohmah, Muhammad Ilham. Ya. Maaf punten Pak, saya terkendala jaringan. Oh iya, segera ya. Baik. Silakan dikonfirmasi aja kalau terkendala jaringan ya. Ya, baik. Saya ingin menambahkan. Jadi Pak tadi sebelum dijawab oleh kelompok 12 ya.
Jadi apa yang dibahas kelompok 12 ini lumayan sudah cukup ya, luar biasa. Cuman ini pertanyaan nih kelihatannya masih copy paste dari kelas yang lain. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang saya tangkap ya. Jadi tidak asli, tidak original. Tidak apa-apa. Tapi lain kali tentu saja ini jangan sampai terulang ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan ini sama dengan yang disampaikan oleh kelas yang lain. Beberapa tentu saja tidak semuanya ya. Sedikit kreatif lah, kalau mahasiswa itu harus kreatif atau masa menjiplak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kuliah, ini penampilan terakhir, bukan kuliah terakhir, masih ada 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan lagi akan evaluasi, 1 lagi adalah ujian akhir semester. Nah, saya ingatkan kepada Anda yang belum melengkapi tugas-tugas ya sebelum saya eksekusi, nanti akan mengurangi nilai masalahnya. Kan saya sudah menyampaikan, Anda sudah saya beri investasi nilainya A semua. Tinggal kalau memenuhi semuanya maka aman A. Tetapi kalau tadi kehadiran tidak ada kurang, kemudian tugas-tugas juga tidak ada, ya kehadiran di kerjasama dengan kelompok juga ini tidak dilakukan, maka tentu saja ini akan mengurangi. Itu yang sifatnya umum ya, termasuk ini untuk kelompok 10 dan kelompok yang lain segera buat laporan ya. Laporan hasil diskusi dan rekaman untuk penyajiannya diedit dan ditambahkan ya beberapa hal seperti pembukaan, penutupan, ada juga kalau perlu ada prolog dan sebagainya, tidak hanya ini saja. Khusus untuk kelompok 12 ini yang Anda jelaskan bagus, sudah cukup, tetapi masih perlu ditambah dengan hal-hal yang sifatnya komparatif study. Komparatif study itu yaitu mengkaji apa-apa yang memang terjadi faktual berkaitan dengan MBKM ini. Caranya gimana? Mewawancarai teman yang sedang mengikuti kegiatan MBKM, ya. Nah, kalau kelompok 11 sampai kelompok 1 kan kemarin ke sekolah nih mau studi komparasinya. Nah, kalau untuk ini, untuk Azman dan siapa tadi? Nurul ya. Tambahkan nanti dalam laporannya ya. Lengkapi dengan hasil wawancara dengan yang sudah sedang. Jadi ya intinya apakah memang betul efektif, apa ada manfaatnya, kemudian apa yang dirasakan dengan kegiatan ini, kekurangan kelebihannya. Ini kan berdasarkan pengalaman, bukan teori ya. Kalau tadi kan teorinya. Terus tanya tentu saja harus ada identitasnya. Identitas individu yang diwawancarainya memang sedang melaksanakan kegiatan MBKM. Di mana kegiatan MBKM-nya? Kegiatannya bentuk apa? Kan tadi macam-macam MBKM itu 8 model ya, kalau tidak salah. Nah itu ya, tentu tidak semuanya. Begitu barangkali ya, buktikan ada SK yang menunjuk bahwa dia memang sedang MBKM, begitu ya. Ini jadi masih ada waktu lah, 1 minggu lagi sampai ke depan terakhir ya, minggu depan kita lihat. Kalau cepat lebih baik. Ini tambahannya untuk kelompok 12, jadi catatannya. Sebelum dijawab oleh Ajman, Sidik, dan ini siapa tadi? Nurul Faizah. Nurul Faizah. Ini ada pertanyaan dari yang lain, silakan, mengenai ujian akhir sekolah semester dan tugas-tugas yang lainnya. Ya, kalau tidak ada silakan Ajman dan Nurul Faizah
cukup 4 soal aja yang dijawab, 4 pertanyaan. Ya, silakan dilaksanakan. Baik Pak, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin untuk jawaban pertanyaan akan terlebih dahulu oleh saudari Nurul. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Izin menjawab ya. Di sini saya akan menjawab yang pertama dari pertanyaan dari Aisyah Nuramin. Dalam implementasi Kampus Merdeka ada beberapa program. Apakah mahasiswa diperbolehkan mengikuti lebih dari satu program? Mahasiswa boleh mendaftar ke lebih dari satu program di periode yang sama. Namun ketika terpilih, lolos seleksi, mahasiswa hanya bisa memilih atau aktif dalam satu program saja dalam periode yang sama. Dengan ketentuan maksimal aktif terdaftar di program Kampus Merdeka yaitu magang dan studi independen bersertifikat, maksimal aktif dan terdaftar sebanyak 2 kali dalam 2 angkatan, kampus mengajar maksimal aktif dan terdaftar sebanyak 1 kali, pertukaran mahasiswa Merdeka maksimal aktif dan terdaftarnya sebanyak 1 kali. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Dewita Putri. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan MBKM di perguruan tinggi? Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, di samping itu, dalam pengimplementasian kebijakan MBKM, dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya, dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Saya berikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada Nurul untuk jawabannya. Kemudian izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Aini yang kemudian yang pertanyaannya, apa keuntungan yang didapat bila mengikuti jika kita terpilih dalam mengikuti program kampus mengajar, maka mahasiswa akan mendapatkan berapa konversi gitu. Benar dari web Kampus Merdeka juga konversi yang akan dilakukan itu sebanyak 20 SKS dan juga mahasiswa ini dapat mengikuti MBKM ini secara 2 periode atau 2 semester, sehingga bila mengikuti semuanya itu akan mendapatkan 40 konversi SKS. Kemudian izin menjawab pertanyaan dari saudari Salum Kanisa. Yang pertanyaannya ialah apa keuntungan yang didapat bila mengikuti program Kampus Merdeka. Nah, untuk program yang didapatnya ini yang pertama ialah menjadikan perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa itu menjadi lebih fleksibel gitu. Dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya di perkuliahannya. Nah, kemudian mahasiswa juga akan menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia pasca kampus atau baik dunia kerja ataupun semacamnya. Dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami studi yang diambilnya. Dan pastinya memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke dunia masyarakat secara langsung, baik di ngajar, usaha, ataupun di divisi manapun. Mungkin segitu 4 pertanyaan yang dapat kami jawab terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah langsung ditutup, Pak? Ya, bagus. Silakan saja, karena saya sudah menyampaikan komentarnya lengkap ya. Silakan, Ajman tutup aja. Atau ada pertanyaan dari yang lain untuk saya? Ada pertanyaan sebelum ditutup oleh Ajman? Ya. Ya, oke. Tutup aja Ajman. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, bertanya, dan juga mendengarkan jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah